Terima kasih atas doa hafalan Qurannya. Iya, Nanti saya sama-sama, mudah-mudahan berkah ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, belajar adalah merupakan kewajiban kita sebagai umat muslim agar supaya senantiasa diri kita menjadi berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang namanya belajar Al-Quran. Al-Quran adalah merupakan wahyu Allah yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kalau kita belajar Al-Quranul Karim, kita akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Abu Hurairah, "Ya Aba Hurairah, ta'allamil Qur'an wa 'allimhun nas." Belajarlah Al-Quran dan kemudian ajarkan kepada manusia. Dengan belajar Al-Quran tentunya kita tahu akan pedoman kehidupan kita, sehingga kita bisa selamat dunia akhirat. Orang belajar Al-Quran itu harus diperlukan seorang guru yang mempunyai sanad langsung pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Murid tersebut harus musafahah, harus datang ke tempat guru, kemudian guru mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran itu, sehingga bacaan murid tersebut sama dengan apa yang dikehendaki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Kemudian setelah kita belajar Al-Quran, kita menghayati isi-isi Al-Quran, Al-Quran tersebut akan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Orang yang pandai dalam membaca Al-Quran, diterangkan dalam sebuah hadis, al-mahir ma'as safaratil kiramil baror. Orang yang mahir dalam membaca Al-Quran nantinya akan dikumpulkan bersama oleh malaikat-malaikat Allah yang bagus. Disitulah pentingnya kita belajar Al-Quran. Bahkan diterangkan dalam sebuah hadis, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam min harfun walakin aqulu alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Jadi barang siapa yang membaca Al-Quran, satu hurufnya akan dinilai pahala oleh Allah kebaikan satu. Satu huruf adalah merupakan kebaikan yang didatangkan Allah kepada orang yang mau membaca Al-Quran. Kemudian Rasulullah SAW dalam sabdanya bukan berarti alif lam mim satu huruf. Akan tetapi orang yang membaca alif lam mim, alif dihitung satu huruf, lam dihitung satu huruf, dan mim dihitung satu huruf. Sementara kebaikan satu di dalam dunia Islam itu dilipatkan menjadi 10. Artinya orang yang membaca alif lam mim itu berarti orang tersebut sudah mengumpulkan 30 kebaikan pada dirinya. Di samping itu juga perlunya kita belajar Al-Quranul Karim. Kalau sudah pandai, Al-Quran tersebut bisa kita amalkan, bisa kita tularkan kepada anak didik kita. Sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya kepada Abu Hurairah, "Wala tazalu kadzalik." Ketika kamu sudah mengajarkan Al-Quranul Karim, teruslah, lanjutkanlah sampai benar-benar akhir hidup kamu sudah tidak ada nafas. Kalau kamu bisa melakukan seperti itu, fa in atakal maut wa anta kadzalik zaratil malaikah, maka malaikat akan menzaroi, akan mengunjungi kubur engkau sampai hari kiamat. Kama tazurul mu'minuna ila baitil haram, laksana orang-orang mukmin yang berdatangan di Masjidil Haram tawaf itu. Inilah indahnya kita belajar Al-Quran. Sekalipun Al-Quran yang kita baca itu kita tidak bisa memahami maknanya, itu sudah dianggap merupakan kebaikan
tersendiri. Apalagi kalau kita belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, kemudian isi daripada Al-Quran itu bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita, tentunya insya Allah kita semua nanti di akhirat akan mendapat syafaatnya. Mendapat syafaat Al-Quran, dituntun oleh Al-Quran menuju ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian dari kami. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.